Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bu Eti ya, Bu Guru. Kali ini saya mau berguru ke guru. Ya, Bu Guru berguru ke guru. Apa kabar Bu Masuna? Alhamdulillah baik. Ya, jadi ternyata berguru ilmu, guru pun harus banyak berguru ke guru yang lain. Bisa jadi bahkan saya berguru ke petani, berguru ke dokter. Betul. Bahkan mungkin ibu bapak guru atau ibu bapak yang lain yang melihat tayangan ini juga menjadi guru saya ya suatu saat. Iya. Ini tahu nggak pernah yang lihat channel saya mukbang pare, waduh ini surganya saya gede banget Bu Masuna. Ya Allah teman-teman, ini ada di kebun pare ya, lihat sendiri nak. Aduh ya Allah Bapak Ibu semuanya, ini pare ya, ini saya petik satu. Ya, hari ini kita mau apa Bu Masuna nih? Kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif. Materi kelas berapa dia? Kelas 9. Kelas 9. Jadi reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Oke. Yang saya lihat beliau itu sangat ahli sekali. Lihat tangannya dingin kalau orang ya. Nanam apa aja jadi. Wow. Oke. Sedang belajar juga. Kasih salam untuk anak-anaknya di awal. Iya. Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Ibu di sini. Iya, oke. Bagaimana keseruan beliau mengajarkan kita, saya juga belajar nih bagaimana vegetatif alami pada tanaman, juga vegetatif buatan ya nanti ya, kita praktek bareng-bareng ya. Oke, Baik, kita akan mulai dari perkembangbiakan vegetatif alami. Teman-teman tahu apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami nih ada beberapa, ibu punya tanaman, ada jahe, ada kencur, terus ini ada kunyit. Nah, ini adalah perkembangbiakan alami. Apa itu vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Jadi ini tanaman ini tumbuh secara alami, tapi tidak melalui proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ibu punya bawang merah. Ini bawang merah, ini bawang putih. oh beda ya, tapi hampir mirip ya. Mirip. Tahu nih ya, agak dikit. Bawang putih itu dia daunnya Lebih lebar. lebar. Iya, kalau ini seperti ini bawang merah. Iya betul. Beda ya, tapi mirip Betul, ya iya. karena saudara ya. Saudara. Kenapa dia saudara? Karena dia berkembang secara umbi lapis. Oh iya. Kalau tadi jahe apa ini Bu, sama kencur tadi itu kunyit apa itu? Akar tinggal, rhizom. 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 Oke. Terus apa lagi ya Bu? Kemudian ini ibu punya nanas. Ya, ada nanas. Enak itu iya, nanas, saya betul. suka banget. Ada serai juga Bu. Oh iya, oh ini serai. Ada serai. Oh Iya, betul. iya serai. Apa kira-kira ya ini perkembangbiakannya ya? Ini adalah perkembangbiakan secara tunas. Iya. Jadi dia akan muncul anakannya ketika kita tanam tumbuhan di dalam tanah. Ini saya ada di kebun. Ini ada tanaman apa Bu Eti? Pepaya Jepang. Jepang. Di sini orang nyebutnya gede Bu Eti. Oh, apa gede? Iya, Oh. ada yang bilangnya gede pepaya Jepang. Bagus ini Bu untuk Iya. menurunkan asam urat. Oh, saya suka makan buat ganti mie, pakai iya, sawi, ganti enak sawi sekali. sama mie. Iya, nggak pahit itu enak. Ini biasanya bisa ditanam dengan cara vegetatif buatan. Dengan cara apa Bu? Setek. Oh iya, Jadi coba dipotong gimana dulu. caranya coba? Iya, Batangnya, dipotong. oh, Iya, dipotong batangnya. Oh. Kemudian kita tanam. Mau gimana ditanam? Boleh di sini. Ibu juga punya singkong berarti. Oh ya singkong juga hasil setek ya. Iya. Terus ini ada
sansevieria. Oh iya. Ini teman-teman kan batang singkongnya ya, yang kecil ya, tahu ya. Udah gede, udah numbuh, lumayan buat sayur ya. Bu Eti, ini selain bisa pakai biji, dia juga pakai vegetatif buatan dengan cara bisa macam-macam, bisa diokulasi dengan cara apa? Menempel. Kita kupas sedikit, okulasi itu menempel. Nah, biasanya tanaman yang ditempel itu Bu, itu dari 2 jenis tanaman, tapi yang satu dengan yang lainnya itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Oh iya. Misalnya yang bagian atas manis, buahnya manis. Kemudian yang bawah nanti ambil pohon yang punya akar kuat, akarnya kuat. Nah itu biasanya bisa dengan cara diokulasi. Kembali berjumpa Ibu di sini. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan secara vegetatif dan generatif. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian selalu sehat, selamat, dan bahagia. Amin. Ini kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami yang tanpa bantuan manusia atau perkembangbiakan yang terjadi secara sendirinya. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dengan bantuan makhluk hidup lainnya. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami, ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis, rizoma atau akar tinggal, geragih atau stolon, tunas anakan, dan tunas adventif atau tunas tak wajar. Ini contoh-contohnya. Umbi akar, ada wortel, ketela pohong, bunga dahlia. Umbi batang ada ubi jalar, kentang, dan gembili. Umbi lapis ada bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Akar tinggal ada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Geragi atau stolon ada stroberi, pegagan, dan arbei. Nah, yang terakhir tunas adventif. Oh, ada tunas juga, lupa. Tunas ada pisang, ada lidah buaya, dan ada bambu. Tunas adventif ada adventif akar, contohnya talok dan cemara. Adventif daun ada wijaya kusuma dan cocor bebek. Yang ada perkembangbiakan vegetatif buatan ada setek, menyambung atau kopulasi, menempel atau okulasi, merunduk, dan mencangkok. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan ya tadi penjelasan dari Ibu Masuna. Jadi cara menanam dengan vegetatif buatan tadi itu ada mencangkok ya. Kita lihat bagaimana cara mencangkok tahapannya ya. Pertama, pilih batang yang sudah agak tua ya, sekitar diameternya mungkin 5 atau sampai 10 cm, kemudian dikuliti sepanjang 10 sampai 20 cm juga dengan pisau yang tajam, yang steril. Kita kelupas kulitnya secara memutar. Kemudian kita bersihkan, itu ada lendirnya. Lendir itu adalah kambium. Kemudian diangin-anginkan sekitar 1 atau 2 hari sampai betul-betul
lendir atau kambiumnya itu tidak ada. Nah, setelah itu baru ditambahkan tanah subur, diikat dengan plastik atau dengan sabut kelapa. Kita siram setiap hari ya, kita pantau sampai tunggu keluar akar sekitar mungkin 2-3 bulan, baru itu akan menghasilkan tanaman baru ya untuk mencangkok. Kemudian untuk okulasi tadi sudah dicontohkan oleh Ibu Masuna, yaitu dengan menempel ya. Kita kupas kulitnya, kemudian kita masukkan tunas dari pohon yang lain yang lebih unggul. Biasanya pohon yang jadi utama itu yang akar kuat, dan yang dimasukkan ditempel itu yang berkualitas baik, misalkan buahnya manis, besar, dan lebat. Oke. Nah, ini untuk nyambung atas, batang atas dan batang bawah itu disambung beda tanaman, sama-sama sejenis ya, mangga, tapi beda rasa, beda kualitas. Oke. Dan yang sudah dicontohkan Bu Masuna tadi adalah stek singkong dan stek stek tadi buah mangga, pepaya Jepang ya. Oke. Nah, kita lihat tadi perkembangbiakan tumbuhan, sekarang vegetatif pada hewan. Ada yang menggunakan tunas ya, ada yang fragmentasi atau memotong diri ya. Kalau tunas itu hidra, porifera dan coelenterata, sedangkan fragmentasi itu cacing planaria. Kemudian untuk membelah diri itu biasanya terkenal amuba, paramecium, pokoknya semua golongan protozoa ya. Kemudian ada parthenogenesis, yaitu dia memproduksi sel telur sendiri tanpa kawin. Jadi tidak perlu fertilisasi, tidak perlu pejantan. Siapa mereka? Lebah, semut, tawon, kutu daun, kutu air ya. Dan pada komodo dan hiu itu untuk vertebrata. Kalau yang tadi itu avertebrata ya. Ternyata mereka parthenogenesis. Nah, ini hewan yang tunas, ini hidra ya. Ini awalnya tumbuh tunas kecil, lama-lama membesar dan memanjang, setelah panjang lepas. Jadi individu baru. Ini untuk spongia ya, dan ini untuk obelia atau ubur-ubur ya. Ini bertunas ya. Golongan coelenterata atau hewan berongga. Oke, kemudian yang fragmentasi ini cacing planaria ya. Biasanya ada di daging, ada di hewan sapi dan hewan babi ya. Hati-hati, ini juga penyebarannya bisa lewat siput ya. Nah, ini untuk yang membelah diri, amuba, paramecium gitu ya. Oke. Nah, cara perkembangbiakan yang lain itu ada metagenesis dan metamorfosis. Metagenesis itu untuk tumbuhan, kalau metamorfosis untuk hewan. Yang terkenal metagenesis adalah paku dan lumut. Sedangkan untuk metamorfosis itu untuk hewan ya. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang vegetatif alami. Ibu juga punya beberapa tanaman yang berkembang biak secara generatif. Pada ini ibu punya tomat. Tomat ini dia berkembang biak dengan cara biji ya. Jadi biji ditanam. Nah, biji itu dapat dari mana? Biji itu didapat melalui proses fertilisasi, peleburan antara sel jantan dan betina. Nah, kalau pada tumbuhan itu bagaimana terjadi proses fertilisasinya? Pertama-tama dia akan terjadi proses penyerbukan, yaitu jantungnya serbuk-sari ke kepala putih. Kemudian kembali ketemu, kali ini kita di kebun timun. Ibu mau metik timunnya, buat aduh Gede banget. segernya. Kalau ini dirujak enak banget. Waduh, seger, mantul. Itu ada yang masih kecil Bu Mas Luna? Iya, Boleh betul. dipetik gak ya? Nggak boleh ya? Nunggu besar dulu. Oke, ya itu ada bunganya ya. Iya betul. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana bunga itu melakukan proses penyerbukan.
bertemunya serbuk sari dengan kepala putih. Itu tuh lihat ada serangganya. Berarti dia ngapain tuh serangganya ngapain? Serangganya itu membantu proses penyerbukannya. Iya, berarti dibantu Iya, serangga. betul, Betty. Iya, ciri-cirinya tuh bunganya berwarna ya. Terus menarik, iya, ada nektarnya juga ya. Betul, Jadi betul. si serangga itu cari nektar ya. Oke. Cari lagi, ada lagi timunnya. Ayo kita berburu timun. Ayo. Aduh, ada lagi. Mantul. Cari lagi. Waduh. Oh, banyak sekali tuh. Lihat teman-teman. Tuh, gede-gede tuh. Ayo masukin yang banyak. Nggak mau kalah. Ayo gantian nih. Ini Bu Masena. Ini udah, tapi masih ada duri-durinya. Kalian udah matang belum ini? Enggak Nggak apa-apa apa-apa, ya? justru itu masih mudah, enak banget, Seger. Oke, saya seger. eksekusi. Iya, Iya, satu. betul. Ada tuh bawah Bu Eti tadi, ada yang gede nih Bu Eti nih. Iya. Di sini ada tuh. Ini masih langsing. Coba kayak gini ya, saya langsing nggak ya? Lanjut, ini lagi ada Bu Masena. Waduh, gede. Aduh, siap. Oke. Itu Bu Eti ada lagi tuh Bu Eti. Nih. Oh iya, benar. Betul. Wow, mantap. Iya. Oke. Nah, sekarang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, bagaimana supaya tumbuhan itu bisa menghasilkan keturunan dengan generatif? Ada diawali dengan penyerbukan atau dikenal dengan polinasi, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Itu disebut pembuahan. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan tadi penyerbukan ya, dilanjutkan dengan pembuahan atau fertilisasi. Penyerbukan dahulu, jatuh serbuk sari di kepala putik, baru masuk ke pembuahan, yaitu peleburan sel jantan dengan sel kelamin betina. Itu apa? Serbuk sari dan putik ya. Di dalam putik itu ada sel telur. Nah, kemudian pada gimnospermae itu dilakukan distrobilus, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Oke. Bagaimana dengan generatif hewan? Fertilisasi eksternal dan internal. Untuk eksternal itu pembuahan ketemunya sel telur dengan sperma ada di luar tubuh betina. Siapa saja? Ikan dan kakap. Ikan sebagian aja ya, ada juga yang fertilisasi internal juga. Oke, untuk fertilisasi internal itu sel sperma dengan sel telur bertemu di tubuh betina. Nunggu besar dulu. Oke, ya itu ada bunganya ya. Iya betul. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana bunga itu melakukan proses penyerbukan. Bertemunya serbuk sari dengan kepala putih. Itu tuh lihat ada serangganya. Berarti dia ngapain tuh serangganya ngapain? Serangganya itu membantu proses penyerbukannya. Iya, berarti dibantu serangga. Iya, betul, Bet. Tahu nggak pernah yang lihat channel saya mukbang pare? Waduh, ini sorganya saya gede banget Mas Yuna. Ya Allah teman-teman, ini ada di kebun pare ya. Lihat sendiri nak. Aduh, ya Allah Bapak Ibu semuanya. Ini pare ya. Ini saya petik satu ya. Aduh. Yang suka pare, Ini pulang pakai sambal, nggak usah pakai nasi. Aku doyan banget. Kalau malam ini kalau saya kita diet. Kurangin montok saya itu ya, walaupun suami saya komplain nggak usah montok aja bagus, tapi aduh saya. yang penting sehat, Betty. Ada orang gemuk sehat. Ada. Enggak lah, sehat itu tetap. Teman-teman kita akan belajar vegetatif, generatif ya bisa. Iya, generatif masih generatif. Sekarang kita ke pare. Nah, Betul. ini Aduh, bergelantungan, bergelantungan, banyak banget. Masya Allah. Ya Allah. Iya, Oke Bu Masuna, saatnya Bu Masuna ngajari kita tentang generatif pare ya.
Iya betul, sama aja sih sebenarnya. Intinya ini kan nih ada bunganya juga. Ada bunga. Ini bunganya iya, ya. bunganya. Tadi kayak juga. anu kuning juga ya, Iya kayak timun, berarti satu keluarga, sejenis, ya? masih sekeluarga bersama-sama tanaman sayuran. Iya, nanti kalau itu Daunnya. belajar klasifikasi tumbuhan ya Bu ya. Iya, Betul. daunnya ini Bu ya. Betul. Merambat ya, semuanya merambat timun juga timun, betul. Paril. Septik lah. Betul. Dapat 2. Ini masih kecil, jangan. Ini sebelah. Ayo Bu Kayaknya Eti, udah petik. gede ya. Udah lumayan. Oke. Nah, sekarang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan ya. Ada yang dikenal dengan hidroponik, menanam tanpa media tanah. Bisa pakai air, pakai arang, pakai sabut kelapa, pakai akar pakis dan banyak lainnya ya. Genteng-genteng juga bisa, contoh pada anggrek ya, tanaman sayuran seperti itu. Kemudian vertikultur, menanam dengan ke atas ya, secara vertikal. Kemudian ada kultur jaringan, yaitu dengan memanfaatkan sifat totipotensi tanaman. Nah, kemudian untuk pada hewan itu yang dikenal dengan inseminasi buatan, yaitu memasukkan sperma jantan ke sel telur betina tanpa kawin, jadi melalui bantuan manusia ya. Jadi sel sperma jantan yang dimasukkan oleh manusia ke tubuh betina ya. Oke. Nah, ini gambar contoh hidroponik ya. Kalian bisa bikin sendiri di rumah, pakai botol bekas, diberi air ya. Kita tanami sayuran. Nah, ini vertikultur ke atas menanamnya. Ini juga pakai botol bekas ya, menanam sayuran di rumah. Bisa memanfaatkan tembok-tembok untuk ya menghasilkan sayuran ya, nggak usah beli. Jadi produktif. Nah, ini untuk kultur jaringan. Ini perlu laboratorium yang steril ya, agak lumayan. Ini karena perlu peralatan, perlu ahli, perlu pembelajaran yang serius untuk bisa berhasil kultur jaringan. Nah, ini inseminasi buatan tuh ya. Nah, saya juga mau ngetik, ini besar banget Bu Eti. Sama juga dengan jumbo. timun Bu Eti. Oh, jumbo. Lihat nih Bu Eti, ada pupuknya. Momordica carantiales nama ilmiahnya. Ini ada mulsanya juga. Berarti pakai mulsa ya, teknik reproduksinya. Sama. Walaupun itu masih ada sedikit gulma. Oh iya, itu ada gulmanya. Berarti Ini namanya gulma. Ini bisa tiap hari panen ya, karena ada yang besar, ada yang kecil ya. Iya. Subhanallah, iya. Ini sorga ini ya Allah. Waduh, mau panen lagi. Iya teman-teman, bagi yang mau panen ke Bu Masunah aja. Di oseng Bu Eti. Aduh, enggak, saya mentah aja. Saya mentah aja doyan, apalagi yang itu kalau Di jus pakai ya Bu? mboten, ora doyan aku malah. Kalau di oseng nanti bahaya karena pasti nambah nasinya. Aduh, nanti dietnya bubar. Nih, teman-teman saya mau metik yang gede banget. Bu Masuna dapat 3, 4. Tadi Bu Eti. Oke. Di belakang Bu Eti ada 2. Ada 2. Oh iya. Aduh, pating grendol wong Jawa nih ya. Ya Allah, Bu Masuna petik. Waduh, asik banget. Waduh. Ini bisa sampai sore ini, betah saya di sini nih, nggak mau balik ini ya Allah. Di sini surganya oksigen. Oh, betul adem ya. Ternyata di tengah kota Cilegon ada yang adem-adem. Iya betul, surganya oksigen. Ada lagi. Oh iya, Allahu Akbar. Sip. Kita sudah panen. Cukup kali ya? Kebanyakan nanti takut asam urat ya. Karena banyak mengandung purin ya. Oh gitu ya. Iya, terus semua tetap harus ada batasannya, nggak boleh banyak-banyak. Iyalah. Saya nggak doyan pahit-pahit juga. Terlalu ya, pahit itu menyakitkan.
Oke, yes. Itu ada apa itu Bu Masuna ini? Wah, berikutnya nih. Ya, luar biasa ya cabenya. Nah, ini ada plastiknya untuk menutup tanaman. Ini Bu Eti namanya mulsa. Mulsa itu ada dari organik, dari tanaman juga Bu Eti. Oh, gitu. Bukan hanya plastik. Ini pakai plastik karena memang lebih mudah. Tapi ada beberapa orang yang menggunakan mulsanya itu dari tanaman juga. Oh gitu ya. Ini salah satu teknik bertanam juga. Teknologi reproduksi pangan ya dengan mulsa. Mulsa. Gunanya Tujuannya apa? buat apa itu? Nah, ini ada 2 tujuan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama dia mengurangi gulma. Apa itu gulma? Tanaman pengganggu. Oh iya, kita nanam cabai tapi numbuh rumput, Iya, itu betul. pengganggu Itu ya. kan mengurangi produktivitas tanamannya. Di samping itu ini sedang panas tuh Bu Eti banget. Nah, salah satunya untuk mengurangi penguapan air. Jadi Pak Taninya nggak Iya. apa sering-sering nyiram ya, Iya. ada ini tanahnya biar Ini lembab. kan sedang musimnya musim kering, musim panas. Jadi mungkin ini bisa membantu Pak Tani untuk mengurangi proses mengalirkan air ke tanaman ini. Iya, oke. Iya, nah itulah enaknya ya. Jadi apalagi jenengan itu tangan adem apa dadi ya. Oke, terima kasih Bu Masuna tadi ilmunya banyak sekali dan bermanfaat ya. Buat anak-anak kelas 9 ya. Ternyata berkebun itu Menyenangkan. banyak ilmu yang diperoleh ya. Dedeknya suka berkebun juga nggak, Dek? Iya, bantuin ibu. Gitu ya. Jadi sambil ngasuh anak, sambil belajar, saya juga berburu ke Bu Guru. Sesama Bu Guru. Banyak Sesama ilmu Bu saya Guru, juga dapat iya. dari Eti banyak Enggak. sekali. Oke, terima kasih ilmunya dan kita bisa berburu ke guru yang lain nantinya. Iya, Kita betul. bareng. Bapak Ibu juga bisa komen, like, dan share serta subscribe. Jika ada saran untuk mempelajari apa lagi ya Bu ya, kita berburu apa lagi untuk berbagi ilmu sedekah untuk anak-anak kita. Tetap semangat ya menjelang PTS ya anak-anak, ada ini amanah untuk PTS anak-anak. Harus Bentar lagi. semangat, tetap belajar walaupun di rumah saja. Iya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi